Jadi seperti itu. Kalau memang orang itu bisa mulia para hadirin, mun gara-gara abe entibi, mun orang ruang pancenan molje, gara-gara dia itu orang kaya. Kalau memang orang itu akan dimuliakan oleh Allah gara-gara dia itu ganteng. Kalau memang orang itu bakal pemulje bi pangeran gara-gara sogi, gara-gara banyak mobil, gara-gara bungkone bagus, gara-gara ganteng, anakan banyak atau misalkan yang lainnya, keistimewaan atau keunggulan duniawi, gara-gara keunggulan duniawi orang itu akan dimuliakan oleh Allah misalnya, maka sudah jelas orang yang paling mulia, orang yang paling mulia orang-orang Mekah para hadirin. Apa pelan? Contoh sampai oneng bangunan Ka'bah terbuat dari apa bangunan Ka'bah itu? Sirap. Boten semerap. Ayo para hadirin, masa tak tahu sekali. Paling buduna orang menyongok foto tahu Ka'bah orang kebaik dari apa? Masa tak teman ngaji lah mbak gini. Ayo digawe toko apa Ka'bah itu bu? Digawe dari apa bu? Bu? Batu bata. Mulai berapa ribu tahun yang lalu, berapa ratus ribu tahun yang lalu, siapa saya bangun Ka'bah nih ayo? Singgana Ibrahim apa Nabi Adam? Nabi Adam. Nabi Ismail apa Nabi Ibrahim? Ismail apa Ibrahim? Ismail. Tukangnya sapa? Tukangnya koline sapa? Kuline. Lho ono kuline lho. Iya Ustaz kan, ada kulinya kan? Iya. Wah, sekolah TK tedung lah mbak ya. Arsiteknya, tukangnya Nabi Ibrahim, kulinya Nabi Ismail, anaknya. Yang sampai sekarang yang pernah umroh atau pernah haji, di sana ada makom siapa? Makom itu loh yang kurungan tinggi itu. Makom siapa itu? Makom Ismail apa makom Ibrahim? Apa makom membana kakek? Makom Ibrahim. Berapa ribu tahun yang lalu sudah? Ratusan juta tahun yang lalu Mekah, Ka'bah itu dibangun dari bata apa ada sampai semakin. Mungkin apa lagi? Dia mah pernah renovasi Ka'bah, bangun beri bata seenteng beri pelur, tidak pernah. Batanya ya tetap itu, tanahnya tetap itu, yang saya gawe pecekak ya tetap itu sampai sekarang. Cuman sampai sekarang ditutupi apa? Ditutupi kiswa, mizab itu kena roh. Apa roh? Paralono aeng dari genteng roh apanya mana? Apa? Talang roh, saya raja roh apa? Saya buang aeng roh le. Pancuran, melarat kah? Pancurannya itu cuman itu tok yang dirubah dibuat dari emas. Labeng nggak saya gawe dari emas. Mun betan apa pancet bangunan sampai semakin nggak berubah. Coba apa tak coba roh? Ngutak kok aja juga. Ya coba lah boleh cerita tak niat ngenyek nggak tanya. Coba perbandingan. Coba apa tak coba? Pusing aku neng bulat. Bangunannya jelek. Sampean tahu Mekah sekarang direnovasi. Seperti apa megahnya? Hotel-hotel yang di pinggirnya itu seperti apa kokohnya ayo. Cuman jujur bulldozer Ka'bah. Tak potong bulldozer hotel saya masih rebu. Ka'bah itu para hadirin di sekelilingnya itu para hadirin ya dibangun dari bangunan yang megah. Arsiteknya ratusan juta arsitek mereka paling mode kulan di tretan. Gember sekertas sekotak tok selembar tok bajarnya 2 juta. Kun karo garis kotak tok ya. Ada yang borongan sampai jadi per jam berapa? Pura gambar tok apa boleh ngebor Ka'bah Mekah enggak saleh bro. Tak kira arsitek dari Pasuruan apa boleh dari Merahan. Itu Mekah itu bangunannya tinggi, megah, bagus, ada lampunya seperti ini. Cuman saya mau tanya sama sampean, mulai bangunan megah itu yang banyak dibandingkan Ka'bah. Orang rombongan entar ke Mekah. Orang itu kalau datang ke Mekah terus masuk ke Masjidil Haram, dia itu terenyuh ketika nyongok Ka'bah apa ketika nyongok bangunan. Bangunan saya kira-kira ayo. Jawab. Ketika orang itu datang ke Mekah, masuk ke Masjidil Haram, mereka itu akan takjub, akan nangis ketika melihat Baitullah apa ketika melihat bangunan-bangunan yang bagus.
nengok Baitullah. Nggak kesak. Jadi kemuljuan kesak para hadirin bukan gara-gara kemegahan, bukan, itu satu bukti sudah. Bukan gara-gara kemewahannya, bukan gara-gara sampai adik bungkos rameh ziarahin orang terus banyak peminatnya, bukan gara-gara misalkan apa. Begitu juga hal yang lainnya. Bukan gara-gara itu apa? Gara-gara barokah. Saya kemakan dengan Rasul lebih bisa nyemaki orang ke pangeran, itu yang lebih barokah. Dan tempat itu bisa dibikin oleh sampean. Beda orang yang kan di bungko bak coba, tapi orang yang kan ziarah, main ke kasak tenang. Beri aing pote, beri keripik kok, beri keripik singkong, tenang. Tak beri ngakan, tak beri apa. Sampean ziarah ke bungko orang sogi, esuguen masek, esuguen sate samurat, dia tak bisa ngakan be. Esuguen sate aku kolesterol be, esuguen gula kolesterol darah tinggi. Tak tenang. Ada orang itu rumahnya bagus, megah, sampai datang ngelencer ke bungkuna, tak tenang. Surem, centeng jabar surem, ya. Apa madurana? Sorem. Beda harokat ternyata. Bahasa Indonesianya apa? Suram. Datang sampai tidak tenang, masuk itu kayak gelap, tak nyaman ke ate. Beda orang bungkuna coba, tapi orang itu ahli zikir, rumah itu biasa dibaca zikir oleh Allah Subhanahu wa taala. Biasa disebut Kanjeng Nabi, biasa sholat. Bener TV, tok saya congok mari maghrib nyongok TV. Pojong assalamualaikum, ahli dharma keburu mulai, ayo mulai. Dua bungkono juru-juru nyongok ahli dharma. Zaman lambang sangken tak ada ahli dharma. Habis maghrib wiritan para hadirin, zikir para hadirin. Seperti itu. Nangislah. Jangan mulai. Surem, tak enak, tak tenang ke hati. Kenapa? Tak dibarokai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai bacain zikir setiap hari. Pak, para hadirin ya, bu ibu, bapak-bapak. Zikir ke pangeran nikah tak pernah tuntut bi Allah Subhanahu wa taala supaya kalau sampai zikir itu harus banyak, tak pernah. Saya cari sudah di Al-Qur'an. Dima sampai pernah surah maca tasbih sebenarnya kudu 100, dima tak pernah. Dima sampai nemu Al-Qur'an kudu maca syahadat benare 1000, tak pernah. Itu semua dari mana ajaran itu? Dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Apa Nabi Muhammad yang ngajar lagi sebenarnya Al-Quran? Benar dari Al-Quran kasa. Nabi itu mengajarkan sesuai apa yang dituntut atau diperintahkan atau dituntun oleh Allah Subhanahu. In huwa illa wahyun wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kenapa Nabi Muhammad kok ngajarkan seperti itu? Karena Nabi Muhammad terus ngajar lagi ke umat ruah supaya dia itu semakin berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai Al-Quran di rumahnya dibaca, Al-Quran dibaca, didengarkan, zikir-zikir yang lain dibaca, akan dibarokai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbandingannya seperti tadi para hadirin. Perbandingannya seperti tadi. Dimakan dengan ruah, saya lebih banyak esambi semak ke pangeran, yang lebih banyak di situ ditanamkan dekat kepada Allah, itu yang akan paling dibarokai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini para hadirin. Dan semua orang itu bisa mengerjakannya. Beda tak? Orang yang tak bisa baca zikir ya bungkona beda tak? Beda sih tak bisa ngucap la ilaha illallah ada di rumahnya, beda. Beda sih tak bisa ngucap istighfar ya bungkona, beda. Ada yang nggak bisa baca sholawat di rumahnya, ada. Kok tidak baca sampean? Terus rezeki lancar. Neng kalaknya apa kalak dalam selendemen. Kalak tanggen tangan. Bejeng lah tak husuk, zikir tak ada. Mentur rezeki barokah lancar. Kudunya nambana Pak. Ada yang nggak bisa baca istighfar, nggak bisa baca zikir yang lainnya. Tak ada penghalang. Lo kok tidak bisa sampai sekarang? Apa pola nama tak bisa sampai zikir? Bener tak ekarat tuh bi Allah. Bukan tak diinginkan, bukan tak ekarap, bukan tak izini oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai berprasangka, oh saya ini banyak dosa. Saya tidak bisa berzikir. Saya tidak bisa semak ke Allah. Saya tidak bisa dekat kepada Allah, berarti banyak dosa. Dok remar tak terima paling tang sepora kan hati-hati. Kamu suudon situng ke pangeran, suudon sampean ke pangeran roh lebih raja dosana sampean tembeng sampean nikah lagi kewajiban saya perintah lagi bi Allah Subhanahu wa taala. Sampean tak bejeng jelas nih dosa raja. Sampean suudon ke pangeran, sampean bekal jauh bi pangeran dari rahmat pangeran. Suudon sampean ke Allah kasih para hadirin lebih raja dosana sebut lagi dalam situng keterangan
lebih rajah tuh sana tembung sampean ninggal lagi perkara wajib. Apa? Wajib nih sampean perintah, sampean meninggalkan, sampean sudah meninggalkan larangan. Tapi masalah suudzon ini tidak pernah Allah Subhanahu wa taala menutup orang itu mau berprasangka apa saja kepada Allah, tidak pernah Allah menuntut baik, jelek, tidak pernah. Lama sampean nuntut coba ke pangeran. Anyang kecubuk ke Allah Subhanahu wa taala, maka sampai dosa raja. Nauzubillah min dzalik. Orang yang sering suudzon ke pangeran roh, rezekine bakal seret. Congok roh, sik utang atare mare roh. Lako seminggu bojorne 500. Padahal pal-pal dibi. Ngocak segini dem lek peser metade lek tanduk karen padahal boduk dibi tanduk karen. Gara-gara apa? Tak barokah. Sering seruan ke pangeran, sering suudzon. Gak menyangka ketika dapat rezeki, alhamdulillah, gak disangka itu dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah oleh lako dari dimah. Oleh lako dari dimah sampean. Buktinya sampean sila prai beri gara-gara corona abit lako melarat bedes tak ngakan apa punten? Apakah ada gara-gara kemarin ketika ada kesulitan bedes tak ngakan searebe? Satu hari tidak ada yang beda orang tak ngakan, satu hari penuh tak makan sama sekali. Beda tak? Gara-gara corona, gara-gara tak lako. Sabung ngakan we. Jangan kelor, lam turu. Nasi jagung ke badung lagi. Jangan kelor sampai korceng sampai gerjolon tak ada kafe. Kok gerong badung benar? Guring setia sampai seminggu tak bau kok gerong gitu. Ada yang nggak makan apa enggak? Nggak ada, tetap makan ini. Kamu kan tidak kerja, tidak punya bayaran, kok bisa makan? Tadi WC, tadi saya kakan, mate tak sampai. Oleh sehari 2 hari pas mate sampai. Tadi WC sekali, tadi saya kakan sekali sampai beri saya mate. Gara-gara corona, bener keneng corona lagi gara-gara tadi WC, gara-gara beda corona, beri saya mate. Sobung nih kan. Ya malah tadi kakan, lengen, mau banyak boran banyak, ledek-dek yang mata roh. Paling begini kayak tabu, nggak jual lah. Paham gini? Allah Subhanahu Muhammad. Seperti itu para hadirin. Pengin barokah, rezekinya lancar. Sudah diajarkan Allah Subhanahu Wa Taala. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal aqibatu lil muttaqin. Wa'mur ahlaka bis shalah. Lakon ini penting, ikhtiar itu memang penting para hadirin, penting ikhtiar itu, harus ikhtiar itu. Cuman jangan sampai sampean gara-gara sampean neka alakoh, pas sampean berkeyakinan gara-gara kerja sampean bisa hidup, jangan berkeyakinan seperti itu. Wa'mur ahlaka bis shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk. Kurang jaminan, kurang apa jaminan dari Allah? Umur ahlak bisolah, soro bejeng keluarganya sampean. Wastabir 'alaiha. Lo ini yang penting. Bukan hanya disuruh sholat toh, wastabir 'alaiha. Suruh istiqomah. Apa itu istiqomah? Sholat tetap pak. Beb, katanya suruh sholat. La nas'aluka rizqan. Kami ini tidak menanyakan rizkimu seperti apa. Nah, jangan khawatir, saya yang akan ngasih rizki katanya Allah. Itu cuman beb saya ini sudah sholat, rizki saya kok masih melarat beb. Oh salah sampean. Apa? Oh tidak diperhatikan, Allah menyuruh wastabir 'alaiha. Apa istabir 'alaiha itu artinya? Istiqamah, adzan, mencing, labadai masjid, benih adzan ki urutan gentangan oleh sejam buru bojeng. Rizki saya kok melarat, katanya kalau orang sholat itu gak diurus rizkinya oleh Allah. Allah itu tidak nanyakan soal rizki, beb. Bahkan akan dikasih rizki oleh Allah. Nahnu narzuquk, kami yang akan memberimu rizki katanya Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ini sudah sholat beb, rezeki mek aku melarat, lo tak tepak sampean. Bener sholat tetok saya teguh para hadirin. Wastabir 'alaiha. Istabirnya kerjakan. Apa istabir 'alaiha itu? Istiqamah. Tepak. Bojong duhur tepak jam 4 tepakan bojong duhur ya. Bener bektona bojong duhur ya. Mon bektona mulai adzan sampai para asar ki beda bekto jam telok sampean pokok kita adzan asar ki oleh bojong duhur. Jua bekto. Mon tepaan bojong duhur itu jam berapa bojong? Pas adzan. Saya mau tanya sama sampean. Jawab ki saya jawab menteri sogi. Menteri lebu surga. Menteri anak dadi anak sesoleh-soleha. Menteri rezekine barokah lancar. Pulang dari majelis ini insyaallah sampean akan dibuka oleh Allah pintu rezekinya. Cuman kalau jawab pertanyaan saya mau tanya, sampean sholat subuh awal waktu jam berapa? Para kulema, hitang kucing jaga jam telok ya lah.
Ayo saya mau tanya, kenapa saya kok tanya sholat subuh? Bojong subuh ini kan nomor hitung para hadirin. Nomor 2 bojong esah. Masih lain anak buah. Oh ternyata bosnya sholat itu sholat subuh. Mun bojong subuh sampean tepat waktu, bojong selain tak kira telat sampean. Bojong subuh telat 30 menit, bojong selain telat sejam sampean. Bojong subuh telat sejam, bojong zuhur bolong biasa sampean. Ayo saya mau tanya, as-shalatu khairum minan naum jam berapa? Aduh dia ketara mentak teman jaga mencepu. Ada sejauh boleh reng merah ada. Sampai nih kemudian bojong subuh istiqomah awal waktu saya jamin, saya yakin sampai rumahnya ini mentereng semua dan sampai jadi orang soleh semua. Bener dhuwur ya, pemberitahuan, paham? Sholat subuh jam berapa? Awal waktunya jam berapa? Nabi nih para hadirin, Nabi itu kalau mau sholat subuh itu jaganya mulai jam berapa? Jam 3. Jam 3 kanjeng Nabi nih kan. Nih kan Nabi tak tedung semalam. Mare esa Nabi nih tedung. Deki perkiraan jam 12 bangun sholat tahajud, sholat yang lainnya. Mare nih tedung boleh. Sampai jam 3 jaga boleh. Mon sampean nerong aneka mare esa tedung. Jam 12 jaga pas tedung boleh. Insyaallah jam 7 siang jaga sampean. Muncul labun Pak. Wala banyak kan tuh Pak. Tidur lagi Nabi, setelah itu bangun jam 3. Paling enggak 1 jam sebelum sholat subuh. Mun tak bisa paling enggak sedurung adzan. Mun tak bisa paling enggak pas adzan. Acek pas kukurunu. Setengah 6. Ya Allah astagfirullahaladzim colon. Oh benar ya astagfirullahaladzim pancet bae ngaji ya. Istighfar cokoco aja. Astagfirullahaladzim ya Allah telat wudu pas bojong. Wuduun tak tepak, bojong tak tepak, telur rezeki lancar. Man sholat subuh, siapa orang sholat subuh fil jamaah, dalam riwayat lain fi awalil waqt, di awal waktu. Orang sholat subuh itu di awal waktu, fahuwa fi dhimmatillah hatta tumsi. Orang itu akan ada di dhimmatillah. Apa dhimmatillah itu? Akan ada dalam cakupan jaminan tanggungannya Allah sampai sore. Mulai sampai cakup jamin pengiran jaga beter. Tak lako sampean segini bakal jamin ya Allah. Ikhtiar saya biasa keluar jualan cilok, mulai oleh pesedu polo tak ngamuk binen apa? Barengan barokah bi pengiran Pak oleh 50. Bagi kapi kebinan 50 boleh, bori 50 setia 50. Gila lek tak ada boleh lek pesele kalau oleh 50 lek. Ya lah. Makan siang kok gereng. Kok gereng boleh lek. 50 minta kok ajam. 50 minta kok ajam. Anak nih beri pakan apa? Si anak nih belanja meleh ke toko rusak minta ria. Laku beres tak ada meleh apa, bo? Cerewet, bo. 50.000 minta nyaman. Cek nyala aki. Mun sampean jagang sholat subuh beri polo cecil lah. Cecil seminggu, Bu ya. Seminggu saya jamin Bu, bapak-bapak sampai kamu seminggu tepat sholat subuh awal waktu beri belanja 5.000 tak semkelai semua saya bina. Oh kuat, kuatan masih dagang saya bina ya kakek saya kalah lagi. Sholat subuh para hadirin fi dhimmatillah. Nah itu. Wastabir alaiha, kudu tepak barulah nas'aluka rizqan. Kalau kamu sudah menyuruh keluargamu sholat, mengerjakan sholat, dan kamu tepak ngelakonin awal waktu, bacaan tepak, bojongan tepak, lah nas'aluka rizqan. Jaga beter, engkau tak akan ngurus. Saya tidak minta rezekimu seperti apa, tidak akan saya tanyakan itu, tidak akan saya hiraukan itu. Saya yang akan menjamin rezekimu katanya Allah. Nahnu narzukuka. Para hadirin nikah kalah mesra. Sampai pernah mendengar ayat ini atau bunyi ini dari mana? Dari Al-Quran. Al-Quran itu kalamnya siapa? Mun sampean pertaja kejaminan nebos. Cek kebeter ya, kakek mon lakoh seminggu. Nurut tepat waktu akan saya kasih tambahan nanti. Bejana sampean oleh bejuran 100.000 atau 1 juta, tambahin 1,5 juta. Sampean bakal seneng gara-gara apa? Dibalas oleh bosnya sampean. Kenapa sampean tidak percaya sama jaminannya Allah Subhanahu wa taala? Apa sampean tak pertaja ke pangeran? Ayo lebih mau bosnya sampean berarti di pangeran ayo. Lo itu yang tertanam di hati kita dari dulu.
lebih mulia dunia di sisi kita dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Lebih muljo pangeran apa lebih muljo urusan dunia dibanding Allah Subhanahu wa taala. Saya jamin para hadirin. Tak sumpah aku loh, ini ke pangeran, tak usah sumpah para hadirin. Tak usah sumpah. Kalau sampean penuh ini jaminannya Allah Subhanahu wa taala jujur sudah. Coba sampean seminggu sholatnya dijaga. Awal waktu semua. Coba sudah. Kalau sampean ndak rezekinya lancar, kalau sampean hidupnya ndak barokah, kalau sampean tak nyaman setuju urusannya sampean, ketokan kopeng tak apa-apa yuk. Ketokan kopeng. Pernah ada orang itu datang ke Kiai Hamid, saya pernah dengar cerita. Beda orang yang datang ke Kiai Abdul Hamid. Kiai Abdul Hamid, anak Tambeng. Anak Tambeng. Napa? Soron Kiai Hamid napa? Orang dia soro bajeng duha benare. Anak sampean toguen. Akhirnya setiap hari ditungguin sama bapaknya. Ayo jang, bujeng, sudah baju duha. Tak usah nyabenya, du salam be. Du salam berarti Pak Rokaat. Soare, dua hari, telur hari. Sampai 40 hari itu. Sampai hari ke-40, bapak Andre kita datang ke masjid, anak lah nentek ngadek masjid. Ya rumah, coba. Dari tarbiyah itu, dari pelajaran itu dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tadi yang awalnya berat si anak itu sampai anak istiqomah. Sampai bitabit bapak tenang, alhamdulillah. Benekun karo bajeng duha pas anak nih kan. Anak nih kecakang sholat lima bektoh awal waktu, bahkan sampai diterangkan katanya, saya mendengar cerita dari salah satu ustadz ini, anak terus ngajak bapak, pak ayo bajeng pak, para duhur pak. Nah, dari rumah dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah cerita di majelis At-Taufik ini kalau tidak salah. Syekh Soleh Al-Fakir pernah cerita waktu di majelis ada tamu di majelis Taufik nih kepada hadirin. Bertamu dari Yaman ketika ada di desa mana? Mendel, di Mendel. Syekh Soleh itu cerita pada waktu itu. Aduh, tak ada apa ya. Lanjut Amunten. Jujudan tok mata delana. Jujudan tok. Lanjut Amanda. Sesok beda situ cerita para hadirin. Bodoh orang bina soki, cantik, kaya raya, bapaan mate, soki, kuatin, tadi tretan. Jadi warisannya lari sama dia tok. Kuatin, bungkona, pinggir masjid Jame, bungkona pinggir masjid Jame. Anggaplah dia, langgar ya, rumahnya orang itu. Kuatin, soki, anak tunggal. Suatu ketika berdiri preman lebet. Preman itu lewat, tidak sengaja ketika dia tuh lewat jendelanya terbuka. Pas nggak telah orang dari dalam. Ini perhatikan untuk anak-anak yang jomblo-jomblo ini. Ini cara kalau sampai ingin dapat jodoh yang cantik, kaya raya, bapaan mate, ahli waris tunggal, seperti ini caranya. Tak usah ngamal lagi, itu, tak usah doa Bismillahirrahmanirrahim cabang bayu, tak usah. Lakonan ria nyongsep reng bine ro kesampean. Bine pampak sampean. Live ini ya. Tanya enggak wae. Rajin enggak bukan agama. Dalam Muhammad. Oh, tapi tidak ngerti bahasa Madura. Aman. Lebet ya. Udah ratin para hadirin. Itu bukan kembang desa, kembang kabupaten. Watinsan sekabupaten. Loh iya. Al-Hasna Al-Hamra ini diterangkan dalam kitab kalau perempuan itu hasna. Hasanun itu bagus. Kalau hasna itu indah. Mau nanya mana indah loh? Saya mau ratin ya misalnya. Ada orang urwah manis paling pepenet tok tambah bibirnya sih bagus. Mau ratin. Mau lagu cak ratin lu seabak sempurna. Lo hasna hamra ini di kitab diterangkan. Perempuan yang hasna itu indah rupawan. Hamra itu kemerah-merahan. Sampai kan beteng kan gitu. Bunga gitu, merah nah buru ke bunga terong. Gosok. Nek ratin bo hamra kemerah-merahan. Oh neng kemerah-merahan. Pote bedera merah bene sidu, bene beri bedek ruah merah asli. Mun kena yang panas kuning ruah enggak bule ruah langsung. Ratin pokon obun lancung. Jom. Aduh, mon bujang rem-renges enggak mencerita ke bujang dia.
Aduh, makin sama tua mon reti ning nglenyer iki ya. Masyaallah Muhammad. Aduh. Rambutnya itu lurus berurai. Mon lurus tok nih kata bagus pada diri. Wanita yang paling bagus tuh rambutnya itu kalau panjang, lurusnya itu berombak. Berombak ngaruh. Kayak bener nggak Indomie coba. Apa boleh pun pandang nggak Indomie, wah nggak sapotu. Rambutnya itu panjang, lurus pas berombak. Beda lurusnya pas berombak, itu perempuan yang bagus. Bulu matanya lentik, matanya itu hitam. Ibadah poten apa bener jelek tok. Bener jelek tok. Aduh, ruwet masa wong desa ini. Bulu matanya itu hitam. Kalau di kitab tuh kalau disebutkan bulu mata hitam tuh berarti mata naro celeng ogu pas poten apa teh ogu. Sampean kan mata naro celeng beda merah lagi. Pas poten gak campur coklat aku. Punya otang. Matanya itu hitam para hadirin. Iya, orang-orang bahagia biasanya seperti itu. Orang-orang bahagia. Bulu matanya itu hitam para hadirin. Bibirnya itu wis lah gak jual lah. Bibirnya itu mungil, giginya rata, tak nyorngat. Itu muda yado, muda budi, mengkir, aduh, atlet kanan kiri kalah kabi. Tepak nyongok mesem, cantik istri saya. Tepak lamaran pas saya buka, abu, giginya makan hati-hati para jomblo ini kalau nyari istri. Monsoro nyongok bi juduaki bi bapak ro congok kada aja saya pokoknya barokah orang tua saya pasrah aja saya pasrahan pas gigi atas bebo salepan dia nyala kireng tua degi karena sunnah nadra itu sunnah serido-ridonya sampean sama orang tuanya sampean jomblo saya kasih tahu karena ini syariat dan ini barokah apa congok kada congo nyambit tero biasanya congo tanah nggak congo lu masih buka punya bulu loh mati lampu udah tidak terang yang cerdas sekarang itu zaman sudah modern kalau mati lampu apa ya nyari alasan apa nggak boleh cek ya senter ke atas kami nyenter ke atas nggak cek lo ngelerek ke bawah tanah sampean nyenter ke atas ngelerek ke bawah punya bulu nah ya sepora. Bu, kula niki bener tak rido kesampean, Bu, Pak, kula niki cinta sareng Pak. Iki takok kula, Pak. Takok diki sampean ndik kompoi mbok coba, ngasa. Carane iki. Bulunya apa? Cantik, orangnya itu cantik perhatiin. Pokoknya rutin sareng rutin. Rutin lah. Bodinya itu bener body piano, bener body ini, pokoknya wis cantik. Tinggi orangnya, tinggi, Masya Allah sudah kaya. Dan terkenal ternyata anak perempuannya hafal Quran. Kurang ya apa yuk. Caranya nanti saya terangkan di belakang. Kalau sampai ingin dapat seperti itu caranya satu. Nanti saya terangkan di belakang. Atau saya terangkan pertemuan berikutnya saja wis. Ya, kalau nggak datang nggak bisa sudah. Lebet. Orang itu lewat. Dia langsung jatuh cinta. Biasa jomblo nggak dia. Ngecelak seguni cinta. Aduh, cinta tae. Adalah Muhammad. Nggak juga. Kenapa? Karena orang jomblo itu para hadirin benyaan setan nabi malaikat Itu jangan seneng jadi jomblo sampean. Saya itu aslinya paling sensitif kalau ketemu jomblo. Tapi saya tidak mau bahas jomblo itu lagi. Sudah banyak saya terangkan di pertemuan-pertemuan yang lalu. Jomblo itu disebutkan dalam satu keterangan agrobu ilan nar. Paling seman orang loh. Bisa sebab ilmu ke neraka anak-anak muda. Kenapa? Setan banyak bulan kempang cocok. Beri contoh bibirnya mungil. Ya Allah. Ya Allah apa ini? Ya Allah mamong. Masyaallah Muhammad. Akhirnya jatuh cinta dia. Bingung ya. Akhirnya nentek ya dan labung nentek. Labung rapat para hadirin. Mau gedor takut seperti itu orang kalau sudah cinta takut para hadirin. Ajaknya apa? Nyongok dari jauh bila bingung orang jatuh cinta ya. Jejel dikit lah sampai nyongok orang binek
mun pas sampean cocok orang bini kasak misalnya ya terpoles orang apa jolan jong kok tak noro padahal tero aja jolah bapak tol ayo cong bagi tipir jo ayo iyalah jangan udah aja petoju bungko ruangan tamu petoju dia bener cerita tangga tibi bener lah biasa ngaruah saya sudah selesai seperti itu toju korse saya bina saya bodisa pertama barengan tempat bareng orang tua rek kan nyongok dia beda jeding atau jangan orang tua pas lepu ke dalam karyawan duaan bingung sampai jemonya kayak ding ada cetak aduh jomblo wis kah orang ini mau gedor pintunya itu takut mau assalamualaikum tanya itu takut saking cinta orang kalau cinta seperti itu para hadirin labut bungkon toro jatuh cinta maror tu ala diar Laila uqabbilu dzal jidar wa dzal jidar katanya Majnun itu saking cintanya sama Laila itu ketika Majnun itu lewat di rumahnya Laila siom temboknya siom gila Majnun uqabbilu dzal jidar wa dzal jidar wa ma hubbud diyar syawafna qalbi aku mencium rumah ini bukan gara-gara saya cinta sama rumahnya walakin hubbu man sakana diyar tapi gara-gara penghuni rumahnya yang aku cintai temboknya saya cium seperti itu para hadirin mau gedor itu takut dan abid sampai para maghrib akhirnya haddam keluar keluar tempat keluarnya langsung tanya lagi bu iya ini rumahnya siapa ini rumahnya fulana anak-anak kaciriya kacina lamate jua segelak orang bini saya ngodoro bosnya sampean iya ibunya bos saya ibunya ada cuma tinggal berdua dia si putri dan si ibu iya tak ini anak muda ini beda tato nih para hadirin ada tatonya ketara mon bajingan beda tato ngangkui topi miring celana tak gena roh celana tak gena tahu celana tak gena lung bulung roh celana bulung ya beli mata gila bang celana itu pokoknya wis potongan preman sampean siapa katanya hadamnya saya tadi lewat di sini saya ngelihat majikannya sampean cantik majikannya sampean cantik sekali katanya terus ada apa ketika anak muda ini ngobrol sama hadamnya itu anak muda ini si putri ngedingaki ternyata dari dalam putri ini tadi mau ngasih apa gitu ketinggalan pas ngeding bedereng laki takut dia ternyata perempuan tidak pernah dilihat oleh lelaki sama sekali juga didengarkan saya jatuh cinta sama putrinya sampean tahu saya mempe juba ker celeng juba banyak tato lah obun apa bukan itu loh kriwol banyak abun itu loh banyak debunya itu jangan mimpi sekocokan koko sama saya saja kamu tidak pantas katanya jangan hadara sama saya kamu tidak pantas jangan pas gedor dari dalam tuh digedor akhirnya sama putri itu dok oh masuk akhirnya bentar saya masuk siapa itu katanya putrinya ada preman putri gondrong rambutnya jelek abu gigi mengsle juga bukan jelek ada apa dia tadi dia katanya lewat ngelihat sampean terus dia jatuh cinta pengen nikah sama sampean oh iya dah oh ya wis apa yang dia punya ditanyakan kamu punya apa saya tidak punya apa-apa saya cuma punya cintanya cinta tak air lapor boleh tidak punya cinta gaya netok omongan netok saya jatuh cinta sama sampean aduh nanti akhirnya lapor sama putrinya tidak ada ya wis kasih syarat sama dia kalau dia bisa memenuhi syarat yang saya berikan saya yang akan ngelamar dia katanya nah, ada apa putri cantik saya yang akan ngelamar dia ya boleh kalau kamu berani bersumpah dan kamu akan mengerjakan ini kalau kamu memenuhi syarat putri yang akan ngelamar sampean katanya oh iya apa syaratnya saya siap ya boleh apa putri syaratnya kebele ke orang roh syaratnya cuma satu saya minta dia itu sholat berjamaah 5 waktu tepat waktu sholat berjamaah pas waktunya selama 5 waktu selama 40 hari
di masjid ini, masjid depan rumahnya itu. Kenapa kok di masjid itu? Supaya dia bisa ngawasi putri itu. Oh iya, sampai lagi bihadam roh. Syaratnya cuma satu, sampai harus sholat 5 waktu, pas waktu, tepat waktu, tak telat, awal waktu di masjid ini. Supaya apa? Tujuannya putri biar bisa ngawasi sendiri. Syarat remeh. Ya wis. Cing berhadirin, langsung mandi, langsung bajang maghrib. Sholat pertama, sholat maghrib. Dilihat sama putri itu dari jendela. Nyongok, oh coba orangnya grewol dan lain semacamnya. Saya nak anak harus durung bojong lihat olehan pola. Katanya tadi putrinya mau mengawasi kan dari rumahnya. Dicongok, oh tak ada. Tapi saya dilihat sudah. Oh, dilihat calon istri ya. Tadi kelambi pertama, bojong aku ibu coba itu. Allahu Akbar. Bojong paling pinggir para hadirin, seman jendela, mari ketela. Allahu Akbar. Subuh khusuk. Tak tahu baca apa. Nang tok bojong medem mengkem. Tak jomblo biasanya kalau ada calon mertuanya. Padahal salah ya. Dilihat 1 hari, 2 hari dia pakai baju, niru orang-orang pakai baju takwa, pakai sarung atau pakai gamis, mulai ketelak tambah ganteng. Sehari, 2 hari, seminggu. Setelah seminggu dia sholat di belakangnya imam. Ada peningkatan 2 minggu, 3 minggu, sampai 4 minggu. Tanpa dia sadar, sebelum hari-hari 40, dia tuh ketika sholat pasti nangis. Preman dia. Nangis pun bojong nangis. Enggak kedusah. Ingat sama dosa-dosa, ya Allah, nangis. Mari bojong birito tak mulai. Kadang dari esah tak mulai sampai subuh, langsung bojong subuh. Iktikaf terus di masjid tuh ngaji Quran. Sampai 40 hari. Sampai 40 hari sudah memenuhi syarat. Bojong 40 hari penuh 5 waktu di masjid. Entek bi putri roh. Tak datang calon suami saya ini katanya. Calon suami saya kok tidak datang. Entek bi putri, entek para hadirin. Zuhur entek enggak datang. Putrinya ini sudah dandan, cantik sudah. Wah, pokoknya cantik. Asar enggak teko. Sampai maghrib enggak teko. Isya enggak teko. Oh, pola capek. Ditunggu besoknya, gak ada lewat, gak lewat di masjid itu, gak lewat di jalan biasanya. Dilihat ternyata sudah ada di masjid itikaf. Sampai 42 hari, 45 hari, sampai 80 hari, gak datang. Akhirnya putri ini kerong, paham ya? Coba sampai lihat ini, sampai putrinya ini rindu sama preman tadi. Eka kerong, nyuruh kahadama, Suryati, celok tang emas roh. Tanya, bedanya man Suryati kan toh. Ame tak langkong bedagi seporan ah. Beda. Aku pala. Matiem lah mana. Beda matiem. Ada matiem coba kelum bedanya matiem roh. Yem, engki nyonya celok kaki tangkang emas roh. Kang Mas kan nyonya diem kelopain dia mau beda Kang Mas bejeng syarat 40 hari. Yang itu, yang preman itu loh, saya kangen sama dia. Oh iya. Didatang, ditunggu, setelah sholat dipanggil. Setelah sholat dipanggil dia. Mana tahu kalau Leandra, contoh dia, aku tanya log dia kok. Waduh, dipanggil. Keluar orang ini. Preman ini lupa sama hadamah itu. Bahwasanya ini dulu yang ngomong pertama kali ngobrol sama dia lupa. Iya bu, ada apa bu? Ada yang bisa saya bantu? Oh kamu tak usah lemah alim, tak usah sok alim, sok keren, tak usah. Ayo, tak usah lama-lama. Oh iya bu, ada apa? Kamu ditunggu permaisuri saya, ditunggu putri saya. Putri yang mana? Yang di rumah itu loh. Ada urusan apa sama saya? Loh, kamu ini jual mahal sekarang ya, mentang-mentang sudah jadi orang yang baik, jual mahal ya. Nah, diceritakan, kamu kan dulu seperti ini. Oh iya. Lupa saya, putri itu nangis lihat dari dalam rumahnya. Lupa saya, iya. Nangis, akhirnya preman itu nangis. Saya kirim salam. Tolong kirim salam saya. Kenapa? Sampaikan terima kasih sebesar-besarnya sama putri itu. Kenapa? Gara-gara dia, saya ini ditarik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
Yang memang dulu saya itu pengen sholat tuh saya memang pengen diperhatikan sama putri itu. Tapi setelah saya sholat tepat waktu 5 waktu selama 40 hari, lupa saya bahasanya saya dulu cinta sama dia itu lupa. Sudah, saya minta maaf, saya sudah terlalu sibuk. Saya sudah terlalu enak sholat itu sampai nangis, sampai lupa bahasanya saya jatuh cinta sama dia, lupa. Dibersihkan oleh Allah dari hatinya rasa cinta. Dulu dia itu sholat bukan lillahi ta'ala, pengen dipuji oleh perempuan, pengen nikah sama perempuan, dibuang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari hatinya, dibuang rasa duniawi dari hatinya, sudah ditarik oleh Allah, didekatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kalau sholat dia itu pasti nangis. Gara-gara sholat 5 waktu 40 hari. Paham ya? Pengen istri cantik seperti itu caranya. Ini jomblo ngelakukan dia, insya Allah tak bina sampai ngelakukan ada. Lupa akhirnya dia yang kemarin dia tuh senang sama urusan dunia, dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari hatinya. Gara-gara sholat 5 waktu. 5 waktu. Beri kenikmatan yang lebih besar apa? Nangis setiap kali sholat. Nangis setiap kali sholat, para hadirin di rumah. Rasanya ya pada bisa sampai nangis mon bajeng mon punya otang atok tapi entah ada otang kalau pain ke bajeng wis nanti barokah amin Allahumma amin. Terakhir di antara ini bagus, di antara kalamnya Habib Abdullah kalamnya Habib Abdul Qadir ini para hadirin katanya wannas la yazalun bi khairin madama fihim at-ta'alluq bi ahlil khair, katanya Habib Abdul Qadir. Annas para menungso itu para hadirin, katanya Habib Abdul Qadir, la yazalun akan selalu bi khairin dalam keadaan baik. Ini para manusia ini semua siapa saja akan selalu dalam keadaan baik madam fihim, selagi mereka itu at-ta'alluq, ada rasa cinta, condong, senang kepada ahlul khair, kepada orang-orang baik. Selagi sampai ada cinta kepada orang soleh, selagi sampai ada cinta kepada para ulia, cinta kepada para ulama, cinta kepada para habaib, cinta kepada orang-orang soleh, selagi sampai cinta kepada mereka, la yazalun fi khair, keberadaan ini akan tetap baik, akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Selagi sampai gelem manakiben, gelem sholawatan, silaturahmi, ziarah kepada aulia, sampai akan baik. Ini kalamnya seorang aulia, akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Selagi sampean seneng ke orang bagus, bakal juga be Allah Subhanahu wa taala insyaallah sampean. Lamun terima ke duduknya kita ngeholi para aulia itu pada hari ini, malam hari ini, semoga termasuk salah satu bukti bahwasanya kita itu cinta kepada para aulia, cinta kepada para orang soleh, cinta kepada para waris nabi, cinta pada ulama, sehingga matur moga keberkahannya mereka dikirim kepada kita semua. Dikirim ke kula panjenengan sedaya, pas sampean barengan barokah sedaya, sepora sedaya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan bersama mereka nanti, amin Allahumma amin Allahumma amin. Pengumuman para hadirin Majelis At-Taufik yang berikutnya pada Sabtu tanggal 2 Januari. Sabtu tanggal 2 Januari bertempat di Masjid Wonojati, Kecamatan Gondang Wetan. Masjidnya Ustadz Hasan Takwim ini para hadirin. Sabtu 2 Januari bertempat di Masjid Wonojati, Kecamatan Gondang Wetan. Tulis Sabtu 2 Januari bertempat di Masjid Wonojati, Kecamatan Gondang Wetan. Dan pengumuman para hadirin untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya, ketika sampean ini kan neguk buku kan dipegang sama sampean. Jangan tunggu dikasih kode halaman sekian, jangan. Sampean kan tahu apa yang dibaca, ya Thaibah misalkan, atau Busrolana, tinggal dicari di belakang, ya kecuali sampean tidak tahu bahasa Arabnya, kecuali cari di belakang, cari halamannya langsung, paham nggih? Paham nggih? Masa 102 ekor, mata Pak Gosuda, ya Thaibah 102 ekor. Todus kesutingan mana kabar hadirin, Habib rame-rame tok bae jago dia. Yang ngelihat ini dari mana-mana para hadirin, saya nyongok gitu. Nah, kalau tidak tahu ya tak apa-apa, boleh dari rumah boleh. Daripada miring bodoh dari rumah boleh, ngalah enggak lah. Alhamdulillah Muhammad. Kas At-Taufik di Desa Kelakah pada pertemuan yang kemarin, alhamdulillah terkumpul kas 420.000, moga-moga amal saya barokah,
Semoga yang menyumbang kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, semoga semuanya dijadikan amal yang disimpan oleh Allah buat sangu akhirat kita. Amin Allahumma amin. Terus pengumuman yang terakhir, kitab itu nanti tolong dikembalikan. Kitab pembeli tak langkong yang sepuluh lagi. Benih hadiah nih lagi, benih gratis lagi. Benih gratis, benih hadiah. Saya oleh kitab apa beli? Beda orang yang tak mau beli kitab, bila orang ngandung, bila langsung ngandung kebar telok dalam tabungan. Kudu bedel ngelahir lagi. Naudzubillah Pak, naudzubillah. Iya mon ngode bin sampean mon tua. Naudzubillah. Beda orang tak mau beli kitab mulai sakit gigi Pak, petong minggu sakit gigi. Sakit gigi petong minggu tak remare. Nelpon ke panitia gigi hancur kabeh jan. Amet gigi pembeli kitab. Kita tak langkong nyon sepora siraja. Kitabnya harap dikembalikan. Dan juga pengumuman yang belum sholat nanti tolong sholat isya terlebih dahulu supaya ilmu kita itu barokah. Dan juga pengumuman yang hadir ke majelis at-taufik pada pertemuan berikutnya tolong dibiasakan bawa buku dan pulpen. Bawa buku dan pulpen. Toles napa be? Saya sampai ngeding toles. Nyaman beli sebut Habib Abdullah bin Husain bin Thohir. Toles Pak. Toles simpan. Semua di majelis ilmu itu satu huruf yang sampean tulis di majelis ilmu akan jadi saksi sama sampean. Tak kira kertas ini kan orang mati tak kira Pak. Tapi sampean berkorban itu loh. Berjuang itu loh. Demi sampean nulis tulisan sebagus, suara-suara yang baik, hal-hal yang baik, kita pasti bakal diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti bakal diganjar bi pangeran Pak. Mun orang nih apa tak kelopain bi pangeran Pak. Apa? Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Perbuatan bagus apapun tidak akan disia-siakan oleh Allah, balasan ganjarannya oleh sampean. Misalnya sampean udah bisa, Beb saya nulis, Beb. Lah dateng ke pengajian, tak bisa nulis, tak ngerti kula Beb nulis alif ba tak ngerti bismillahirrahmanirrahim, tak nulis apa Indonesia tak tahu, Arab tak tahu. Lah dina Pak, dateng ke pengajian semakin tulis alif ba tak. Misalnya. Dateng pola lagi tak jim hak kho, enggak apa-apa. Oh ini saya demi mengisi apa yang saya dengar saya tulis manfaat ini supaya ini bisa menjadi bukti bahwasanya saya hadir di pengajian, bahwasanya saya hadir di majelis ilmu, bahwasanya saya hadir di majelis sholawat kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tulis Pak, apa saja yang sampean korbankan di tempat itu Pak bakal disaksikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tulis yang sampean paham, tulis apapun keluarnya doa atau apa tulis Pak, tulis supaya sampean nanti celengan. Nanti celengan diki, mon mate sampai congokan diki, paling jek sampai diki bakal bunga dengan akhirat. Amin Allahumma, amin Allahumma amin. Mungkin itu sekian dari saya pengajiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Diingat pertemuan selanjutnya tanggal 2 Januari ada di Masjid Wonojati. Semoga bisa istiqomah semuanya ya. Saya undang dan saya ajak semua masyarakat Meraan yang tidak ada halangan. Kami sudah datang ke sini. Ayo saya ajak sampai untuk datang kepada pertemuan-pertemuan yang berikutnya dan semoga sampai diberi taufik, diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti orang yang bisa mengisi kebaikan-kebaikan ini. Amin Allahumma, amin Allahumma, amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ومنذ علقت بهذه الدرة المكنونة والجوهرة المسونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور إشراك هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بعطر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهار بعد تنقله في البطون والظهور فأظهر الله في وجلف الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم
ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Sebelumnya saya minta maaf karena terlalu malam ini. Biasanya majelis at-taufik ini singkat, jam 10 paling akhir biasanya mare. Kadang setengah 10. Karena tadi ini ya wis kebarengan sama Khol dan juga kita bil barokah, oleh barokah membaca kalamnya Sohibul Hol, moga barokah lebih rajih malam makin. Moga semuanya yang hadir ini diberi barokah yang banyak dan saya pribadi minta maaf kemalaman. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فحين قربا ونودي هذا الحبيب على السماوات والأرض ومن فيهن بالترحيب وانظار الجد إليه على لوجود ناس وألسنة الملائكة بتبشر العالمين تعالى. سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر. وشبت كناع هذا المس يبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور. صلى الله عليه وقد حق حكم علامة الله عليه من خواص الأمة يحضر عند وعده دمة إنسان جابر المسعود مشاركة لها في هذا السمات الممدود. صلى الله عليه. وحضر بتوفيق الله سيدة مريم وسيد آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من أشرف القسمة الوافية. وذا الوقت الذي رتب الله على حضور وجود هذا المولود فبلغ صبح الكمال من النور العمود وبرد الحمد المحمود مدعنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك. صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك. صلوات الله عليك شرف الكون ابتهاجا لوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور ونقل جنة. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك. صلوات الله عليك مقرب أهل المكان فهجر اليمن غرا واستضيء بجمال فضفي الحزن تفرر. الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك.
بصار صلى الله عليك يا نبي صلى الله عليك يا رسول يا جد الحسن والحسين صلى الله عليك يا نبي يا رسول الله أهلا بك إلا بك نسعد وفي جاه يا إلهي جد وبلغ كل مقصد صلى الله عليك يا نبي صلى الله عليك يا رسول يا جد الحسن والحسين صلى الله عليك يا نبي واهدنا نهج سبيلك به نسعد ونرشد ربي بلينا بجاهه في جوار خير مقعد يا دواب علينا يا دواب علينا وارحمنا وانظر إلينا رب وارحمنا وانظر إلينا ربي فاجعل مجرمنا ويدوم حسن الختام ربي فاجعل مجرمنا يا رب ويدوم حسن الختام يا تواب تب علينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا واكرم الأرواح منا واكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام بلقاء خير الأنام يا تواب تب علينا يا تواب